ini dia. Langsung aja kita mulai. Yang mana pesawatnya bergerak dari arah CPR menuju ke arah clock tower belakang. Ada 3 tim di wilayah Mil dan bahkan ada Arcana juga yang sepertinya bakalan ngambil ke bawah Mil daerah Riverside kah? Oh enggak. Ternyata dia mutusin buat ke Keraton. Sedangkan kalau misalnya kita lihat ada Aura tadi yang turun di wilayah CPR dan kali ini udah ada yang harus di knockdown dari Boom Straw Hat. Ya, di area Mil ternyata dari Boom Straw Hat langsung sudah bisa untuk dikenok. XCN sebagai tuan rumah langsung memukul mundur tentunya Rain, Gustav, Moka dan KS. Rain gak mau membiarkan dari tim Boom Esport untuk bisa moving ke daerah lainnya. Nah itu dia, tapi langsung pindah lagi yang mana kali ini ada Bigetron, Ikam udah harus di knockdown, ada Anca di wilayah Bima Sakti. Rekanya harus pulang di peringkat ke-12. Ini kabar baik buat Bigetron Beat ya. Iya. Karena mereka berada di juru kunci untuk di grup C di grup C dan mereka itu ada di peringkat kelima. Jadi rekanya Tusun, mereka dapetin 4 poin eliminasi, gap poinnya 900, bisa banget buat dikejar. Bisa banget buat dikejar, ditambah lagi kalau misalnya kita lihat XCN dan juga Boom, tadi Boom walaupun keculik 1, Boom itu ada di peringkat 2 di pote XCN kalau nggak salah. Nah itu jadi dia. Balik lagi harus bener-bener kali ini gue rasa lebih mantekin lagi ya ke arah satu grupnya, tapi harus berhati-hati Boom. Jangan moving terlalu jauh, ditambah lagi kali ini cuma sendirian Nuting karena kalau misalnya kita lihat di sini ada satu tim di wilayah Cape Town ya. Betul, satu tim di wilayah Cape Town dan Heyu masih belum ngedapetin apa-apa juga, resource nggak ada, dia hanya menyisir pinggiran pantai di mana kalau gua rasa di rumah kayu pinggiran pantai itu nggak ada apa-apa sama sekali juga, harusnya masih tetap minim resource. Ya. Dan sudah free looting EVOS Esport di Observatory. Yes, yang mana kalau misalnya kita lihat juga tadi ada penghuni lama ya, itu dia. Hantu lama, hantu kolot itu dari Mil. Ada KS Rain Bang. Betul. Dari Jakarta Army dulunya ya kan. Iya. Jadi emang balik lagi dari Mil sendiri, dari ketika awal Free Fire ada kan gak begitu banyak perubahan ya. Bahkan cuma ditambahin oil barrel doang, dari segi positioning juga semuanya masih sama. Cuma setup fight dari Mil atas Mil bawah, gua rasa KS Rain juga emang udah paham betul team fight untuk dari Mil itu sendiri ya. Ya, mungkin dari FFM juga udah kelihatan juga ketika mereka agak sedikit struggling untuk bermain kembali di fase playoff, terus habis itu masuk ke play-in. Nah, dari play-innya sendiri itu mereka menunjukkan kalau mereka capable bermain untuk di grand final ketika nggak pernah kalah fight di Mil juga gitu. Nah, itu dia, jadi benar-benar the king of Mil. Tapi kita pindah lagi kali ini. Nuting sepertinya udah mulai ketahuan sama para player dari Arcana Griffin ya. Nah, ini yang sering gue bilang nih. Kenapa tuh? Cape Town sekarang di fase early tuh banyak banget tim-tim yang kontes di daerah sana ya. Karena mungkin pemikirannya dari 3 kota, misalkan dari Cappuccino, Factory, Max Electric, udah ada satu tim yang mungkin berkisaran di sana. Tapi sebelum itu ada dari Nuting yang langsung sudah di knockdown saja. Tapi sebelum itu balik lagi ke pembahasan untuk daerah Cape Town. Untuk tim-tim yang udah tahu gitu kayak ini semua tempat nih udah rame nih, udah ke fit in sama masing-masing tim 11 tim lainnya. Jadi kayak dari Arcana Griffin milih Cape Town pasti kosong gitu. Yeah. Nah, masalahnya sekarang ada banyak tim yang mikir kayak pemikiran Arcana Griffin juga gitu kadang-kadang. Cape Town kosong, kita ke Cape Town, ternyata di Cape Town ada 2 squad. Udah ada orang lain juga ya, dan bahkan kalau misalnya tadi gue lihat ada satu pemain Arcana yang emang notabene udah pakai XM8. Jadi Nuting juga udah nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa back off juga karena kayak misalkan kita tahu emang senjata XM8 juga lagi overpower ya untuk di Free Fire pada saat ini. Dan ada Rosugo, Adam langsung pakai upgrade fast di sana. Dengan adanya upgrade fast sudah mulai naik juga ke arah ke atas pick dan circle selanjutnya udah mulai ketahuan juga. Ya, udah ngebaca info zone kali ini bakal bergerak di pick bawah. Yang mana notabene biasanya kalau late game-nya itu masih gede sih kalau kayak gini sih. Ya. Masih belum bisa kena ya. Betul. Rosugo Veda sendiri itu salah satu tim dari akademi yang benar-benar sekarang kalau menurut gue udah jadi banget sih. Seperti seperti yang gue lihat, mereka juga sekarang berada di posisi kedua untuk di pot kecilnya. Dan Adam Abax Devito bersama Freya juga pasti mempunyai ambisi untuk bersaing dengan para tetuanya gitu, para kakak-kakaknya yang udah terlebih dahulu masuk ke sini e-sport ya. Dan pastinya mau ngebawa tim Rosugo tetap menjadi salah satu yang ditakutkan juga ya.
Ya, dan kali ini dari Rosugo bakalan ketemu sama tim Elvo yang mana Maya di sana masih belum healing. Gue rasa bener banget tadi gue udah lihat ya, nggak punya Nggak punya medkit medkit ya. ternyata itu dia. Oke, udah mulai ke spot tapi langsung back off gitu aja, nggak ada orang sama sekali di area rumah labirin. Dari Alpha masih bakalan nahan, dari Rosugonya udah sedikit melakukan back off. Kembali lagi untuk tim Rosugo sendiri tuh nggak pernah absen dari FFVM ya BTW ya. Ya. Mereka dari FFVM season Selalu 2 jadi tuh finalis ya. selalu jadi finalis. Walaupun kita kayak nggak nge-spot tadinya, oke Rosugo mungkin bisa jadi cuman masuk ke final group, tapi ternyata mereka langsung bisa masuk ke grand Bahkan final. Sempat Terus-terusan ada yang gitu. jadi predator juga kan ya. Nah, iya di season terakhir itu di Spring ada yang menjadi predator. Yes. Dan itu sangat baik sekali sih dari Akademi Rosugo ya. Itu benar-benar kan soalnya mereka ngebentuk playernya dari out of nowhere ya. Ya, dan tapi di sisi lain kali ini ada Boom Heyu yang bakalan ketemu sama para pemain dari Siren. Hati-hati Heyu. Karena kali ini Siren juga masih benar-benar utuh 4 orang ya. Yap, Siren masih utuh dengan 4 orang, langsung terkena 1 hit dengan Kruger di sana, ada yang menggunakan baretanya, langsung ada yang menggunakan vehicle. Justin langsung ngeflank ke arah belakang, turun tapi masih di dive oleh seorang Heyu, dan satu player dari Boom nggak mau berlama-lama dan nampaknya sudah mulai terknok, dan juga Eric yang mendapatkan satu pick off yang menuju ke arah Heyu, tapi bakal langsung dian gitu aja sebentar lagi. Ya, yang mana kali ini juga dari Boom Esport hanya kesisa Yoga Padang berarti ya sendiri ya. Ini harus 11 tim harus perlu diingat sih oleh tim-tim lainnya. Menurut gue dari Siren ini selalu looting dengan waktu yang cukup lama di area Sentosa. Mereka nggak selalu deal dengan ini ya, dengan circle yang udah nyerang mereka, tapi mereka tetap tidak memperdulikan itu dengan terus tetap melooting dan clearing up seluruh Sentosa ya, dengan mendapatkan full resource. Nah itu harusnya udah kayak menjadi patokan. Oke, mungkin Sentosa masih ada Siren atau enggak tim-tim yang mungkin turun di Sentosa gitu. Jangan dijadiin Sentosa walaupun kita nggak punya resource sebagai checkpoint kedua ya. Yes, yang mana kadang EVOS juga suka pakai meta kayak gitu ya. Banyak banget bahkan dari EVOS, RRQ banyak yang memutuskan buat main di luar zona. Kayak yang sempat banget kemarin EVOS turun di Sentosa, dan bahkan bukan turun di Sentosa deh kayaknya ya? tapi dia masih benar-benar ngeluting jauh di belakang zona dan lebih memutuskan untuk rotasi, entarnya masuk ke dalam zona pakai vehicle ya. Iya, nah itu kuncinya. Kalau mereka udah dapetin vehicle, circle pertama tuh kayak bukan sesuatu yang harus ditakutkan gitu. Kayak ya udah tetap aja ngeluting, kita punya medkit yang cukup juga. Kita masih butuh fast atau butuh kayak resource lain dari attachment sama mungkin dari peluru juga atau magazine, itu masih bisa ditambah. Tapi di sini dari tim Siren sudah mulai bertemu dengan tim Arsana Griffin yang mulai sudah terpick off. Justin mulai terlihat, Straksa masih coba untuk dilakukan engage menuju ke arah dari tim AX atau Arsana Griffin. Sudah ada 2 yang di knockdown terlebih dahulu, dan AK-47 hanya tersisa sendirian. Satunya udah coba untuk back off karena masih ada di atas jembatan ya. Ya, bakalan coba dimajuin sama Eric pakai VSS-nya. Oke, that's it. Dengan adanya Raw dapetin headshot menuju ke arah Arsana Griffin, yaitu dari AK-47. Ya, sebenarnya notabene tadi Siren gue agak sedikit khawatir ketika dia tuh benar-benar punya tempo cepet banget, dia ngelihat musuh. Notabene kan sebenarnya Arcana tuh ada di high ground ya. Sirennya tuh di lower ground itu, ditambah lagi tadi 2 orang pemain Siren tuh Justin dan salah satu pemain lagi, dia cuma benar-benar manfaatin pohon kecil doang. Jadi gue sebenarnya agak sedikit khawatir, tapi ternyata baik banget ada Raw yang emang punya backup fire-nya luar biasa juga, sampai akhirnya dua teman itu selamat. Dan emang sepertinya gue lihat dari posisi Arcana Griffin untuk ngehit ke arah bawah. Betul. Ada satu pemain tadi yang emang agak susah ya rendernya ya. Ya. Nah, gue sebenarnya penasaran nama circle ya sih. Kenapa Siren bisa ngambil pattern seperti itu ya? Kayak dia dari Sentosa padahal. Dari Sentosa dia ke milih jalur paling terluar dan circle-nya narik. Padahal dia bisa ke pick sih tadi kalau gue rasa. Ya, dari Siren sendiri sebenarnya bisa mutusin buat naik ke arah atas, tapi kali ini dia benar-benar mutusin buat jarang ya orang yang ke belakang mil ya. Iya, ngambil pinggiran zona juga. Dan ternyata mereka nemuin Arsana di sana dan langsung menangkan fight juga. Tapi masalahnya dari Siren sendiri itu nextnya masih bisa ketemu sama Exchange juga ya. Yes, dan ada EVOS kali ini yang udah mulai ngehit ke arah para pemain dari Star 8. Baik banget Mr. 05 berhasil menakdown 1 orang di sana. Betul sekali, dan langsung dieliminasi gitu aja dari tim Star 8. Dan nampaknya kabar yang kurang baik tentunya, udah ada yang melakukan engage menggunakan kaleng-kalengnya. 05 membagi visionnya. Abu seperti biasa sebagai orang terdepan, ada yang kepleset dari Sam 13, dan Abu udah langsung melakukan jump shot menggunakan shotgunnya.
hanya tersalib dan Bapia. Papa sudah harus dijatuhkan dan masih ada cover dari arah belakang. Kenzo datang mencoba untuk revive dan langsung buka Papa satu global, tapi ditutupin jalan pintu masuk ke SM13, masih mencari jalan untuk masuk ke dalam. Langsung dimasukin gitu aja, langsung buka sebuah global, dikejar pemain terakhir dari Papa dan Bapia langsung tereliminasi. Iya, kali ini langsung pindah lagi ada team fight antara Xian dan juga Siren, yang mana Justin bakalan coba untuk lari ke sana dan gak bisa berbuat apa-apa juga, udah harus di knockdown. Betul. Mocha, HP-nya juga udah mulai sekarat banget, ada damage per second yang diberikan oleh VSS di sana. Dan sudah harus terknockdown gitu aja. Eric masih coba untuk melakukan ke arah Justin dan masih bisa untuk revive. Sementara waktu ini ya bakal ada resource yang terbuang banyak karena perang jarak jauh dan masih ada banyak banget obstacle yang bisa dimanfaatkan ya. Jadi nggak bisa langsung di end dengan cepat tentunya. Iya, ditambah lagi juga kalau misalnya kita lihat kali ini dari para pemain XCN juga ke split up lumayan jauh, yang mana itu makin sulit pastinya. Gua rasa dua orang dari XCN bisa coba untuk moving cepat untuk ngelakuin flanking untuk bisa benar-benar nge-secure para pemain Siren yang ada di depannya ya. Betul. So dari XCN sudah harus terknockdown gitu aja. Justin dapetin satu pick off yang menuju ke arah dari tim XCN tapi masih tetap bisa di revive. Dan kalau gue nggak salah lihat dua orang lainnya dari arah tim XCN itu udah bergerak ke area lainnya ya. Iya, yang mana gue rasa dia sebenarnya tadi udah di atas kayak mau ke daerah tenda, mungkin bisa dipatahin dari sekarang. Nah ini dia, yang mana kita juga udah mulai kelihatan dari sini posisinya. Mungkin bisa dicoba di open fire dulu, aloknya juga udah mulai kelihatan di sana posisinya. Nah ini dia aloknya udah mulai nyala, tapi ternyata Siren juga respect, dia juga tahu kalau misalnya ada dua orang yang emang melakukan flanking. Ya, jadi langsung narik lagi ke arah atas, tapi dari Kruger langsung coba untuk di pick off di sana. Dan Justin masih bisa bersembunyi untuk sementara waktu. Eric kita lihat di arah tenda, langsung melakukan counter attack dengan adanya VSS. Dan Rain langsung buka pop shot dulu aja, respect yang sangat baik. Tapi dari Kruger nggak bisa diselamatin, kalau gua rasa di sini. Yang mana juga Gustav juga geraknya juga cepet juga ya, dia benar-benar udah langsung regroup ke arah Rain, sampai akhirnya juga tadi dari Kruger udah nggak bisa diselamatin. Nah ini dia. Betul. Dan akhirnya bisa narik sih harusnya ini dari dua player lain yang masih sisa di atas. Dan Gustav harus berhati-hati. Kuncinya sebenarnya dari Ren sama Gustav nggak boleh kenok sih. Iya, dan tadi juga ada KS Ren dan juga Mocha yang gua rasa mungkin ini udah waktunya mereka buat moving. Karena juga tadi gue sempat lihat ada global, mungkin bisa dibuka dulu, dicoba regroup ke arah teman-temannya, karena di sini Ren juga emang bener-bener lagi ngefokusin diri ke arah para pemain dari SCN dari Siren yang udah ada di atas. Yap. Dan Gustav udah mulai regroup juga dengan memutar menuju ke arah Ren. Sedangkan yang lainnya udah coba untuk melakukan moving car yang lebih jauh ternyata dengan KS Ren ya. Yes, bakalan coba dihancurin mobilnya ya, tapi enggak, udah pemain Sirennya juga udah langsung naik ke atas ke arah pick, tapi hati-hati bakalan digerebek seperti sini NGID. Dari NGID betul sekali langsung open fire, dimana ketemu dengan EVOS Esport 05. Mervin sudah harus dijatuhkan begitu saja, tapi masih ada covering up dari 05 yang sedikit terlambat. Tapi dari seorang Abu harus berhati-hati, dua di dalam langsung di jump shoot gitu aja dari seorang Abu, dan didapetin satu pick off yang menuju ke arah dari tim NGID. Tapi bakal ada yang datang sebagai third party. Bigetron datang, Marsha dua dengan 05 dapetin satu pick off-nya, dan banyak banget yang sekarat dari tim NGID, hanya tersisa sendirian dari seorang NGID. Bigetron datang, 05 Kenzo sudah harus didarat gitu aja, tapi masih ada dari 05 yang masih mencoba untuk stay strong, dan Abu masih coba untuk berputar, langsung mencoba untuk menggunakan inhaler, dan Bigetron beat, ancanya malah berhasil ke pick off. Rosugo Veda sebagai orang keempat yang datang menuju ke peperangan yang dimenangkan oleh tim EVOS Esport ternyata di sana. Wow, luar biasa banget, udah satu pemain dari EVOS Esport yaitu Sam13 yang udah berhasil di knockdown. Baik banget gameplay yang dimiliki sama EVOS. EVOS tolong dong. Kamu udah di atas, ngumpulin berapa poin kill kamu tadi? Banyak banget tadi, ada dua squad yang datang. Walaupun Bigetron itu jadi third party, malah Bigetronnya bisa dimakan juga sama tim EVOS. Dan Rain langsung berhasil di pick off oleh seorang Eric. Masih dengan seperti tadi, duelan sangat cukup ketat, dimana Siren versus XCN, dan harus dimenangkan oleh Siren. 8 kill point eliminasi. Tolong ya, ini zona pertama 6 tim 19 pemain. Yoga Padang juga kali ini udah nge-spot ke salah satu pemain dari tim Elvo yang udah ngebuka glue wall di sana, dan posisinya udah bener-bener sulit banget. Betul, sulit banget posisinya. Oke, Rosugo Veda. Kita melihat pergerakan yang dilakukan oleh tim Siren, dan circle-nya narik menuju ke arah Bima Sakti. Strip sudah menjadi teritori dari EVOS, dan objektif dari tim Rosugo Veda bakalan berganti. Bang, Aura mana bang? Oh iya, Aura mana bang?
Aura di mana Aura ya? di mana ya? Nah itu dia 6 tim 17 pemain. Masih ada. EVOS-nya heboh, Aura nih. Nah, ini Bang dari tadi auranya ini nggak Aura. kelihatan ternyata. Mungkin dikasih dulu game 1 biar EVOS yang panas, game 2 dibikin Aura ya. Iya. Kita nggak tahu ya. Dari Aurel bakalan santai-santai duluan, tapi di sini dari Elvo yang jadi kill didapatkan oleh Abax. Dan hanya tersisa satu player aja, itu bakal berbagi posisi juga di luar circle. Tapi dari Rosugo sebentar lagi bakal coba berduel dengan tim EVOS. Ada dari 05 yang dapetin pick off-nya hanya menjadi 3 lawan 3. Tapi sayang sekali Davito. Ada M79 yang sudah diluncurkan menuju ke arah 05. Tapi masih mencoba untuk melakukan engage, masih mencoba untuk mencari informasi. Tapi 05 aja udah langsung di-delete gitu aja oleh tim Rosugo Veda. Ya, yang mana kali ini Abu dan juga Sam 13 terpaksa udah harus mundur ke belakang. Dan ini dia yang gua bilang tadi ya. Berarti Mr. 05 bisa dikalahinnya cuma M79. Sayang sekali dari Aura sudah terknok dan banyak banget player. Tapi dari seorang Justin sudah mulai di firing, langsung dikenok dan gitu aja. Hanya tersisa Rao sendirian dan Abu mendapatkan 5 poin kill eliminasi. Ya, itu dia yang mana kali ini EVOS Esports juga udah ngumpulin 12 poin kill. Mr. 05 Oke, Rao dan Ainnya sakit banget. EVOS Abu the new Sam 13. Waduh, itu dia. Sulit banget kalau kayak gini ceritanya ya. Oke, sudah mulai opening fire. Sam 13 bagi Vision menuju ke arah lebih luas lagi. Dan mereka hanya holding position, tapi circle-nya masalahnya masih berada di arah tim Rosugo Veda juga. Ya, 3 tim yang mana kali ini 1 pemain lagi, yaitu ada Yoga Padang yang bakal mencoba untuk mengamankan placement pastinya dari Boom dan untuk memanfaatkan fight yang dimiliki oleh Rosugo dan juga EVOS. Yap, pastinya bakal coba ngamanin circle aja, tapi dari Yoga Padang juga masih ingin mencari. Dan ada steal kill yang didapatkan oleh Sam 13, tentunya di sana Abax beserta Freya harus berhati-hati. Ya, dan kita lihat dari Rosugo Veda juga udah ngumpulin benar-benar 5 Abu poin kill. kembali lagi 8 poin kill eliminasi dengan M14 ya, sangat luar biasa baik. 2 versus 2. Sam 13 udah ngebagi Vision. Abax, Abu maju pakai kaleng-kaleng. Ada critical damage ke arah Freya. Langsung coba untuk maju. Abu bakal di cover, bakal coba untuk tahan sedikit di cover dari arah luar. Sam 13 belum mau maju juga ke arah mereka, tapi masih ada flashbang yang banyak banget udah mulai di spam. Ya, yang mana kalau misalnya kita lihat tadi ada salah satu pemain Rosugo yang coba untuk keluar dari obstacle ya, tapi kali ini mobil juga udah dibakar oleh Abu ya, bakalan coba untuk dijadiin obstacle, langsung pasang dulu kalau misalnya kita lihat kali ini. Nice banget, masih dari set fight nih, bakal nungguin circle kah atau mungkin dari Sam 13 bakal coba untuk mendekat menuju ke arah Abu. Hanya tersisa 1 gol dari seorang Abu, nggak ada grenade juga. Majuin karena udah pegang shotgun ya. Gue udah bener-bener penasaran banget sama gameplay shotgun dari Rosugo Veda dan juga EVOS Esports. Tapi enggak, ternyata dibawa untuk mundur ke belakang. Ya, nahan buat circle-nya bergerak juga dari Sam 13 masih ada di atas, tapi langsung coba untuk mendekat lagi. Udah dibuka pop shot gol terakhir dari tim EVOS Esports. Abu di sana langsung coba untuk nahan, tapi udah mulai kelihatan ada dari seorang Abax yang mulai maju, tapi Sam 13 berada di belakang dan langsung aja double kill menggunakan M1887-nya. EVOS Esports berhasil mendapatkan buya di game pertama kita untuk kali ini. Ini dia, lu lihat dah, ini